Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM 06 13 13 8192 4064, nomor absen 27 dari kelas PGSD Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat media pembelajaran non-ICT untuk mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Langsung saja, berikut ini alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, di sini ada printan materi. Ini merupakan printan gambar-gambar yang akan kita gunakan. Lalu ada pensil, spidol, gunting, penggaris, ada lem, dan juga ada lakban. Lalu ada tali untuk sebagai alat gantung dari media yang saya buat. Ada kertas origami, ada velcro atau perekat, dan juga ada karton. Nah, untuk papannya sendiri, di sini saya menggunakan kardus bekas. Baiklah, itu saja alat dan bahan yang kita gunakan. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Baiklah, pertama-tama dalam proses pembuatannya, kita gunting terlebih dahulu gambar hewan yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Ini hewannya, lalu kita gunting. Nah, setelah digunting, maka hasilnya akan pada seperti gambar berikutnya. Nah, setelah gambar-gambar tadi kita gunting, selanjutnya kita lapisi gambar tadi dengan menggunakan kardus. Ukur sesuai dengan gambar yang kita gunting tadi. Nah, kita potong sesuai dengan gambar tadi kardusnya, dan setelah itu kita tempel menggunakan lem. Hasilnya seperti pada gambar berikutnya. Kemudian di sini kita telah menyiapkan velcro, di mana velcro ini untuk perekat gambar-gambar tadi agar siswa dapat menempelkan gambar-gambar tadi pada papan yang akan disediakan. Nah, velcro-nya ini kita potong sesuai dengan gambar yang telah kita gunting tadi. Nah, setelah kita potong, lalu velcro-nya tadi kita tempelkan pada gambar ini. Nah, jadi untuk bagian yang tajamnya ini kita tempelkan pada gambar, sedangkan untuk bagian yang lembutnya ini kita tempelkan pada papan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya di sini saya telah menyiapkan kardus untuk papan penempel gambar hewan-hewan tadi. Dan juga di sini saya menyiapkan karton hitam untuk melapisi kardus ini. Selanjutnya kita akan potong kardus ini. Kita potong kardus ini dan kita lapisi dengan menggunakan karton hitam ini. Setelah dipotong kardusnya tadi, lalu kita lapisi dengan menggunakan karton. Lapisinya dengan menggunakan
lem tadi. Nah, maka jadilah seperti ini yang sudah kita lem tadi. Setelah papan ini jadi, selanjutnya kita akan memotong untuk bagian materi dari materi pembantu dari media ini. Di sini saya sudah menyiapkan perinan materi. Nah, kita potong. Setelah materi-materinya tadi telah kita potong, nah sekarang kita lapisi materi ini, kertas materi ini dengan kardus. Setelah kita potong sesuai ukuran kertas tadi, sekarang kita tempel dengan menggunakan lem. Baiklah, selanjutnya setelah semuanya ditempel, materi-materinya ditempel dan dilapisi kardus, pada ujungnya di sini saya beri sedikit ujung untuk dapat ditarik materinya, karena materi-materi ini akan saya letakkan di belakang papan dari media yang akan kita gunakan. Nah, untuk ujung-ujungnya ini akan kita beri kertas origami. Ujungnya ini akan kita lapisi kertas origami. Baiklah, sekarang di sini kita sudah tersedia papan untuk menempelkan daur hidup hewan-hewan yang telah kita potong dan beri velcro. Nah, untuk di belakangnya sini saya akan membuat materi-materi tadi untuk diletakkan di belakang dari media ini. Nah, nantinya materi-materi ini bisa siswa tarik untuk membacanya dan kemudian bisa dimasukkan kembali. Sekarang kita akan menempelkan materi-materinya di belakang, dan di sini saya sudah menyiapkan juga beberapa kardus untuk penyangga dari tiap-tiap materinya agar mudah ditarik dan dimasukkan. Nah, sudah selesai. Kita tempel pembatas-pembatas dari tiap materi. Sekarang kita tutupi atau kita lapisi agar tidak lepas dengan kardus di belakangnya. Nah, sekarang kita akan menempelkan bagian dari yang bagian velcro yang sebelahnya pada papan yang telah kita sediakan.
Nah, kira-kira seperti ini media yang saya buat. Setelah itu di sini saya sudah menyiapkan tali untuk penggantung dari media yang saya buat. Kita lubangi terlebih dahulu bagian sisi kanan dan sisi kirinya untuk memasukkan tali Baiklah, inilah merupakan media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan bongkar pasang daur hidup hewan, di mana media ini saya buat agar siswa dapat mengetahui daur hidup hewan. Nah, terutama di sini materi yang saya tekankan yaitu daur hidup hewan pada nyamuk. Nah, untuk di sisi sebelah kanan itu ada materi pembelajaran yang dapat siswa baca. Kita bisa tarik sisi pada sebelah kanannya. Nah, siswa dapat membaca materi apa yang ada pada di sisi sebelah kanan, bisa dilepas dan juga bisa dimasukkan kembali. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan saya akan membagikan kartu soal ini. Kemudian siswa akan menganalisis soal tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kartu soal ini dengan menempelkan ke papan daur hidup ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah menempelkan daur hidup nyamuk. Nah, di sini media yang saya gunakan bisa dibongkar pasang. Jadi siswa dapat menempelkan sesuai dengan analisis yang mereka lakukan. Baiklah, sekian media pembelajaran yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.